Kembali lagi di Fun Budi Edukasi, lebih baik mengedukasi, kalau bukan kita, siapa lagi? Dalam video ini saya akan membahas alasan saya memilih konten edukasi, itu karena konten ini begitu simpel, begitu efektif bagi pemula yang mau terjun ke dunia peryetean atau konten creator. Yang pertama itu adalah alasannya dari sebuah properti itu sangat simpel, hanya membutuhkan bermodalkan kamera dan clip on seperti ini, itu udah lebih dari cukup. Hanya bermodalkan public speaking atau storytelling yang cakep. Sedangkan untuk konten-konten yang berbau entertain itu harus punya engagement yang tinggi. Engagement yang tinggi itu buat menarik seseorang. Kalau kita tidak mempunyai engagement yang tinggi, itu jelas sepi penontonnya. Seperti saya pernah bikin channel yang berbau entertain, di konten sebelah itu sepi. Di channel production itu benar-benar sepi. Dalam beberapa bulan terakhir, itu hanya 20 view. Jadi ini tidak ada kemajuan sama sekali. Makanya ini tidak efektif bagi pemula yang masih mempunyai engagement yang rendah. Ini benar-benar tidak relevan lah. A few inches later. Konten edukasi ini banyak macamnya, bisa kesehatan atau yang lainnya yang kita lebih efektif tentang apa yang mau kita sampaikan. Ini adalah konten edukasi. Bisa dilihat di bawah sini, ini adalah contoh apa yang berbau entertain, cuma ini tidak ada kemajuan dalam beberapa bulan terakhir ya. Jadi subscribernya pun masih 10. Jadi ini tidak ada kemajuan sama sekali karena engagementnya ini masih sangat rendah. A few moments later. Minat seseorangnya itu masih sangat rendah. Jadi X gitu. Bagi pemula itu X. Baik di Instagram maupun TikTok ya. Ketika kita sudah memiliki engagement ribuan, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan, ketika kita mau bikin channel di YT, itu sangat mudah sekali. Tinggal kita taruh link atau bikin potongan video ya di TikTok atau Instagram, kita arahkan ke YT yang videonya lebih panjang, durasinya 10 menit, 20 menit, atau setengah jam, itu sangat efektif sekali, cepat sekali naiknya. Satu kali bikin video itu bisa meledak ribuan, bahkan ratusan ribu, atau bahkan ada yang tembus jutaan. Itu yang sudah memiliki engagement yang tinggi, follower yang banyak, sudah kita punya nama atau lebih dikenal gitu, seperti itu. Tapi kalau kita belum dikenal itu masih sangat susah. Konten edukasi ini mungkin bisa dilakukan di mana saja ya, bisa di rumah, bisa di luar ruangan. Dan ini juga sesimpel ini. Cuma kadang-kadang ini yang lebih ribetnya ini di proses editingnya, itu agak ribet ya. Tapi ini memang tidak memiliki modal yang cukup gitu. Cukup ya modal seadanya aja kita udah bisa membuat konten edukasi seperti ini. Tidak seperti konten entertain ya, yang kita harus memiliki, paling tidak itu kita harus memiliki gimbal ya, karena misalkan kita vlog itu paling tidak gimbal buat penstabil video, agar orang itu melihat itu enak gitu dilihat, ser gitu. Tapi ketika kita tidak memiliki gimbal penstabil, itu goyang. Jadi orang itu akan pusing melihatnya itu. Tapi ketika kita membuat konten edukasi itu cukup tripod, ring light, sama clip on aja udah cukup, dan bermodalkan public speaking dan storytelling yang cakep. Kita bercerita tentang apa yang mau kita sampaikan, itu udah lebih dari cukup. Konten ini mungkin lebih efektif gitu ya bagi pemula, bagi apa saja yang mau berkecimpung di dunia konten kreator. Konten paling dasar ini di edukasi gitu ya, sebelum kita naik level ke yang lebih tinggi lagi. Kalau kita sudah menjadi seorang public figure, itu konten ini
bisa mengambil langkah yang lebih naik lagi gitu. Misalkan kayak podcast gitu kan, itu naik level lagi, karena kan kita harus mengundang orang-orang yang setidaknya punya nama gitu kan untuk mengangkat channel kita. Ini saya membahas tentang sejarah, tentang geografi, ekonomi, dan ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya gitu kan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.